parah. Jadi kayak ngajar-ngajarin mereka, udah nih liat gue gak apa kan, gue masih happy, gue masih berdiri, udah gak usah dipikirin gitu positifnya. Kenapa dulu aku melakukan tindakan ini sehingga aku dibully gitu. Pernah sempet pengen beli obat penghilang stres di online shop. Aku seorang BA e-sport, it's me, Onyx Fior. Orang tua dukung nggak sebenarnya kamu jadi BA? Dukung karena aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Soalnya kayak kerja apa yang lainnya? Nggak ada. Ya udah kerja di e-sport aja, toh cuan juga kan. Ya udahlah, biarin dia senang sama pekerjaannya gitu. Sebenarnya support aja. Tapi dulu mami aku sempat suruh aku nerusin pabrik ikannya. Tapi aku nggak suka karena dulu aku vegetarian, jadi nggak tega ngebunuh-bunuh ikan, ngeliat ikan gitu. Jadi ya udahlah, biarin aja lah, mau jadi apa terserah gitu. Udah deh jadi BA e-sport. Tapi kalau jadi BA itu challenge-nya ya namanya kan BA kan brand ambassador. Jadi Onyx juga butuh sesuatu dari aku kan pastinya. Atau ngapain gue jadiin lu BA kalau lu gak bisa ngasih apa-apa ke gue gitu kan. Jadi ya aku harus memperkenalkan Onyx ke luar e-sport. Contoh ke dunia entertainment, ke dunia podcast gitu-gitu. Makanya tiap kemana-mana ya aku harus bawa Onyx Fior gitu. Ya makanya aku sering bawa teman aku yang di luar e-sport datang ke MPL ya, biar ya tuker value lah sama Onyx, biar Onyx tuh ngerasa oh iya Fior bisa ya berkembang di luar e-sport, kenalin Onyx ke dunia di luar e-sport, jadi ya mereka happy gitu. Kalau jadi bagian playernya waktu aku jadi player, challenge-nya itu ada sih, tapi nggak gede-gede banget. Tapi lebih ke arah harus fit in ke para pro player Onyx. Karena aku tiap mau tanding, aku harus satu bus sama mereka. Itu menurut aku pusing, karena mereka ngebully aku, bukan ngebully sih, ngeledekin. Fior siap-siap ya hari ini lu main. Lawan tim itu. Aku deg-degan terus kayak aduh aku kan cuma ngisi slot aja harusnya kan. Disuruh main lagi, tapi ternyata bohong. Jadi ya biasa aja, tapi sempet panik terus. Tiap di bus tuh aku panik. Terus harus berbaur juga. Jadi challenge-nya ya gitu aja sih. Kalau risih sama netizennya nggak pernah sih. Lebih ke risihnya itu kalau mereka udah ke keluarga aku. Misal nih dihujat nih, keluarga aku kena, kayak ditek-tekin, di-mention kan keluarga aku kan kayak papi mami aku, adekku kan pada punya TikTok kan. Ditek-tekin, di-mentionin, dibilang nih anak lu nih, kerjaan anak lu nih gini. Nah aku lebih kasihan ke mereka yang baca, karena mereka pasti baca hujatan tentang anaknya pasti sakit hati dong, nangis, sedih. Kalau akunya mah udah makanan sehari-hari kalau hujatan-hujatan kayak gitu. Tapi kalau mereka kan kasihan, kayak adekku bacain kan kasihan. Jadi ya risihnya di situ aja. Cuman kalau ke aku sendiri udah mental baja. Karena dari dulu emang masalah mulu sih hidupku. Jadi ngeliat kayak gitu biasa aja. Mamiku paling cuma nanya ada apa sih Ci ini. Mereka mencoba kuat gitu karena mereka pasti ngeliat aku stres. Padahal aku lebih stres kalau mereka yang stres. Soalnya aku kayak biasa aja, tapi kalau mereka yang udah nanya-nanya gitu aku yang kayak aduh pasti mereka kepikiran. Jadi ya udah aku bilang enggak kenapa-napa, Cici mah udah sering dihujat. Jangan dipikirin ntar juga hilang, aku gituin. Kalau ngerasa bersalah enggak sih, kayak karena aku tahu emang netizen ya kan kayak gitu. Netizen tuh menurut aku ya dari gambaran aku ya mereka suka kalau ngeliat orang lain tuh menderita, atau mereka suka ngeliat kalau orang lain itu di bawah mereka. Jadi kayak karena aku tahu sistemnya, jadi aku ya kalau digituin aku biasa aja. Cuman kalau ke orang tua aku jelasin ke mereka kayak
emang siklusnya kayak gitu Mi, namanya juga entertainment gitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka pasti. Jadi harus kuat-kuatin mental. Harus ditanam di mindset kalau cobaan itu biar aku lebih kuat lagi gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu. Karena awal aku kalau dihujat aku nangis, aku cerita kayak aku nggak kuat gini-gini. Tapi makin lama ya aku makin cuek kan. Jadi mereka kayak oh ya berarti emang udah biasa aja gitu. Kalau teror dari haters kayak ya cuman simple-simple yang aku tahu mereka cuman berada di belakang layar doang kan. Jadi kayak nggak aku anggap itu sesuatu yang serius, ya biarin aja ntar juga. Ya paling kalau ketemu nggak berani ngapa-ngapain, jadi kayak ya udah nggak merasa terancam atau bagaimana. Lebih ke arah karena ada gosip apa terus digoreng-goreng, ada cerita apa digoreng-goreng sama mereka ya. Nggak tahu ya mungkin menurut mereka oh ya ini kan kehidupan e-sport gitu kan, jadi mereka kayak ada apa nih terus bikin video digoreng-goreng dikata-katain, lebih ke arah kayak gitu sih. Dari antara semua BA emang aku yang paling sering kena sih, ya kan Kak, paling sering kena tuh aku. Tapi karena itu ya ada positifnya, aku jadi bisa nyontoin ke BA lain. Kayak kalau BA lain lagi dihujat gitu ya udah tenang aja, lihat gua nih gua masih berdiri, ntar juga hilang gitu. Jadi sepuh ajarin dong sepuh selalu kayak gitu. Misal misal Lydia, Bang Piro aku dihujat gini-gini, ya udah tenang aja, lihat masalah gua udah nggak seberapa ntar juga hilang. Ya sih Bang Pior kuat ya gini-gini ya emang harus kayak gitu Lid, nggak usah dipikirin ntar lewat gitu. Jadi istilahnya pelajaran dan pedoman untuk adik-adik e-sport aku, BA-BA e-sport aku. Karena aku paling tua, nggak paling tua juga sih. Yang paling tua Ica, tapi dia nggak pernah dihujat. Kalau aku kan tertua ketiga setelah Gaby. Ya aku sama Gaby lah, tapi aku lebih parah. Jadi kayak ngajar-ngajarin mereka. Oh ini liat gue nggak apa kan. Gue masih happy, gue masih berdiri, udah nggak usah dipikirin gitu positifnya. Ada 7, Gaby, Cesi, Fonzi, Lydia, Kayes, Ica, aku. Tapi Fonzi ada Ade, She. Aku juga deket sama dia. Di luar turnamen juga sering ketemu, sering hangout gitu. Apalagi di grup ciwi-ciwi kan kita selalu ngobrol. Kayaknya emang kekeluargaan BA Onyx kental banget sih. Karena kalau ada masalah apa itu kita selalu backup. Siapapun yang lagi ada masalah kita selalu backup, selalu support. Mau itu di depan layar atau di balik layar. Jadi lumayan deket banget sih. Kayaknya aku dari antara semua teman-teman aku paling deket sama BA Onyx. Kayak dari temen nari aku, temen kuliah aku paling deket sama BA Onyx. Karena aku bisa merasakan mereka tulus. Bukan temenan yang kayak buat apa sih buat fame atau buat yang kayak oh ya kita BA gitu, enggak. Lebih ke ya kita keluarga gitu. Kalau berantemnya paling ya sama manajemen. Tapi sekali 2 kali doang, tapi nggak gede. Tapi kalau sama BA lain nggak pernah. Atau player apalagi kan player nggak deket juga kan. Jadi ya udah nggak pernah. Lingkungan e-sport itu mereka itu sangat apa ya sangat aktif. Jadi mereka aktif tentang kehidupan kita juga, tentang kehidupan prosinnya juga. Jadi untuk engagement ya mereka apa ya rajin reply komen, rajin nge-DM gitu. Tapi ya itu ada konsekuensinya kan pasti kalau misalkan mereka merasa mereka deket banget sama kita, sampai tahu tentang kehidupan kita, ada salah dikit di kehidupan kita, mereka juga pasti ikut komentar gitu. Lebih ke arah situ sih. Dan menurut aku kalau di e-sport itu secara general emang kan e-sport kan diperuntukkan untuk cowok, main game kan kebanyakan cowok. Jadi biasanya mereka netizen itu lebih support ke cowok-cowoknya, ke dominan ke cowok-cowoknya. Kalau ceweknya ya mereka yang kayak ya gemoy-gemoy BA gitu, tapi lebih ke arah ya udah gitu. Tapi kalau misalkan ke cowok-cowoknya mereka lebih ambisius, lebih lengket gitu ke cowok-cowok. Jadi posisi cowok lebih dominan lah kalau di e-sport. Fans aku namanya bocil-bocil gemoy. Soalnya aku gemoy jadi mereka juga gemoy kan. Kalau ke bocil gemoy ya mereka selalu support aku sih. Aku juga kagum sama mereka
Karena mereka mau aku dihujat bagaimanapun, mereka selalu ada gitu loh. Mereka selalu stay gitu. Kayak aku nggak tahu apa yang bisa aku perbuat buat bikin mereka stay. Tapi dengan inisiatif mereka, ya mereka stay aja gitu. Bikinin video buat aku, ngasih-ngasih barang. Kalau aku lagi dihujat, mereka sering banget ngasih barang kayak. Jadi karena sering dihujat, jadi barangnya juga banyak gitu. Kayak dikasih sweater kembaran sama pacar aku, dikasih gelas gemoy, dikasih bunga, dikasih kue gitu. Jadi karena menurut aku mungkin kayak ya apa sih maksudnya apa sih yang nggak mereka kasih buat idola mereka gitu kan. Aku juga kalau bisa ngasih barang ke idola aku gitu kayak Bang Ronaldo aku bisa kasih, aku pasti kasih gitu. Jadi kayak menurut aku ya aku sayang banget lah sama mereka karena kayak emang kehidupan aku juga kan pasti di kayak seputar mereka juga kan, maksudnya mereka juga memperhatikan kehidupan aku, jadi dari mereka juga aku belajar gitu loh. Misal mereka ngasih tahu Cici kalau lagi podcast jangan gini ya, Cici kalau lagi jadi host jangan gini ya, itu belajar dari mereka juga gitu. Dulu aku seneng soalnya kayak banyak yang support kan, aku seneng dengan cinta aku, mereka juga seneng. Nah dulu aku seneng juga, cuman makin lama aku kayak ngerasa wah bisa menggiring banyak opini ya kalau kisah percintaan diketahui banyak orang. Jadi aku mau stay private. Cuman namanya netizen nemu aja kayak misal kok di jalan oh ketemu ini cowok barunya Vior. Jadi ya udahlah sekalian aja dipublikasiin kayak nggak bisa sembunyi juga gitu. Sembunyi-sembunyi ntar kayak banyak fitnah juga kan yang bertebaran. Jadi sekalian aja lah dipublish gitu. Emang udah nggak bisa sembunyi-sembunyi sih. Itulah minusnya kalau di dunia entertainment soalnya kayak dulu kan aku di sport aja, sekarang kan sudah meranah ke kayak podcast host gitu kan lebih ke arah entertainment kan. Udah merana ke situ, jadi lebih luas lagi, jadi lebih gak bisa private lagi, jadi ya udah. Aku tuh selalu mimpiin ini, karena aku bucin ya, aku pingin banget kayak bikin vlog keseharian yang kayak Kimbab Family itu loh, bikin vlog keseharian bucin aku, tapi sama suami aku nanti, sama anak-anak aku, karena kalau sekarang aku bikin vlog bucin tuh sering yang kayak ih apa sih pacarannya vulgar banget, bisa aku pelukan, pipiku dicubit. Tapi mereka tuh kayak apa sih vulgar banget gitu. Tapi kalau udah halal kan mereka nggak bisa ngomong gitu. Udah halal mau apa lo, pelukan juga nggak apa-apa kan. Jadi kayak ya udah nunggu pas udah fix, udah nikah baru bisa lebih leluasa gitu. Emang dari dulu cita-citaku itu. Makanya pengen cepet-cepet nikah biar bisa membangun keluarga baru, sekalian konten juga itu pasti bakal happy life sih. Cuman kalau kata orang-orang kehidupan pernikahan tuh nggak seindah itu. Tapi dari sekarang aku udah kayak ngebayangin terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga, udah pengen nikah terus bawaannya. Kalau bullyingnya itu waktu aku SMA ya, tapi nggak pernah main tangan sih mereka, nggak pernah bawa-bawa fisik juga. Cuman kayak misal nih diomongin di belakang, agak dijauhin gitu. Dikatain, alah ini wanita ular gitu-gitulah pokoknya. Karena dulu waktu SMA aku pernah pacaran sama orang yang tajir melintir. Dikira aku matre gitu-gitu. Padahal ya aku juga ada uang kali, ngapain aku pacaran karena duitnya, aku pacaran karena baiknya kan. Dikata-katain gitu. Soalnya karena pacaran sama orang itu aku nolak pentolan yang kayak pentolan cowok gitu kan. Jadi kayak apa sih kayak dibilangnya alah gini gitu. Tapi itu ngefek ke pertemanan juga. Jadi pertemanan aku juga hancur gara-gara ya masalah itu. Kayak lebih ke apa sih nongkrong gak diajak, cerita gak diceritain. Jadi dari geng itu kayak berasa dikucilkan gitu, diomongin tapi aku tahu omongannya kayak lagi istirahat aku masuk kelas itu disindir-sindir sama cowok-cowok gitu, jadi kayak lebih kayak gitu. Tapi mental kena sih, soalnya kayak itu aku belum kuat mentalnya. Cuman ya gara-gara masalah itu ngadepin kayak ginian ya cerek gitu, jadi kayak hujatan kayak gini ya biasa. Dari dulu kehidupan gue emang selalu dibully. Kuliah juga, karena waktu kuliah aku gak terlalu pinter kan. Jadi mau jual otak pun gak bisa. Kalau dulu SMA masih pada baik karena butuh contekan dari aku, butuh diajarin. Jadi mereka masih kayak nahan-nahan. Tapi kuliah udah gak kayak nahan-nahan lagi, kayak jauhin ya jauhin. Duduk sendiri ya duduk sendiri gitu. Jadi waktu kuliah aku bergaulnya sama cowok-cowok. Ya itu makin sering main game gara-gara
bergaulnya sama cowok-cowok gitu. Malu juga sih kayak nggak punya geng cewek kan, punya geng cowok-cowok jadi kayak merasa gimana gitu, kayak iri juga, kayak pengen dia punya circle cewek-cewek tapi cewek-cewek pada ogah jadi kayak udah. Cuma ada satu orang namanya Lisa, dia masih nemenin aku. Tapi itu pun semester 4-an lah. Soalnya dia nggak peduli sama masa lalu orang lain. Jadi kayak aku bersyukur aja ada dia. Gimana kalau kerja kelompok gitu kan. Aku paling stres kalau disuruh pilih kelompoknya sendiri. Karena aku udah pasti nggak dapet kelompok. Aku pasti nebeng ke kelompok yang cowok-cowok yang cuek. Kayak nggak apa-apa deh cewek cuek aja. Kalau cewek-cewek ya nggak mau lah ada Vior gitu kan. Kayak nggak mau lah, dia kan nggak pinter juga. Modal tampang doang gitu. Ngapain lah, ntar dia juga AF kan nanti di sini gitu. Kayak jadi kayak ya udah aku nempel sama cowok-cowok. Cowok-cowoknya pun yang kayak santuy gitu, kayak udahlah lu mau join ya udah nggak apa join gitu. Wah itu juga ada mantan aku kan lumayan pinter. Mantanku jenius sih, dia CFA level 2 di umur 20 tahun. Kayak dosen aja masih CFA level 1, level berapa, dia udah level 2. Jadi kayak aku bener-bener dibantu sama dia. Tapi akhirnya putus juga, tapi putusnya baik-baik gitu. Udah 3 tahun lah, gak cocok. Emang gak cocok dari culture, dari perasaan, dari kehidupan emang gak cocok. Cuman ya karena komitmen kita bertahan. Tapi akhirnya gak bertahan juga, putus juga. Tapi putusnya baik-baik. Kalau akunya ke teman-teman cewek, aku masih berusaha. Kayak berusaha baik bla bla. Jadi ya itu dapet tuh yang Lisa itu. Tapi ya Lisa itu kan juga punya geng sendiri kan. Jadi ke aku cuma dia nemenin, tapi dia punya geng sendiri. Yang dari semester 1 udah kebentuk. Jadi kayak punya geng ini, ya aku sendiri tapi dia temenin aku gitu. Waktu dulu aku gak pernah ngerasain itu stres, soalnya tuntutan pendidikan ada, tuntutan nilai ada, gak punya temen juga. Jadi itu stres banget. Tapi kalau dibanding sekarang nggak ada apa-apanya sih, itu cerek lah. Karena kan udah lulus ya, jadi rasa sakitnya udah hilang juga mungkin ya. Cuman kalau sekarang mah, kalau dibanding sekarang nggak ada apa-apanya sih. Ya itu, apa sih pepatahnya ya, badai pasti berlalu. Jadi kayak sesetres apapun, ya ntar juga berlalu. Sekarang juga kan udah nggak ada rasanya gitu. Karena sekarang ada pacar, aku cerita ke pacar aku. Cuman kadang tuh karena dia apa ya, orangnya bisa mengayomi, dominan dan baik. Jadi aku tuh kadang ke bawah suasana juga. Aku pengen kadang menunjukkan sisi lemah aku ke dia. Karena kan nggak bisa dong selamanya kuat gitu kan. Jadi ya kadang waktu itu aku nangis di mobil pas dihujat gitu, nangis ke dia terus dia kayak baikin aku. Karena ya sesekali lah, kayak maksudnya sekuat-kuatnya aku juga pasti aku sebel juga lah sama hujatan netizen. Bukan ke stres tapi lebih ke sebel. Kayak mereka nggak tahu sebenarnya tapi mereka ngomong gini. Jadi aku curhat ke dia kayak mereka nih nggak tahu apa-apa loh gitu kan. Jadi kayak ya cerita ke dia. Cuman dari sisi dia ya dia lebih ke nguatin aku aja sih sebenarnya, sama supportnya di balik layar gitu. Sebenarnya passion aku kan emang di sini. Jadi justru aku malah pengen improve lebih gede lagi di dunia entertainment ataupun di e-sport. Cuman kan e-sport banyak banget ya hujatannya, kalau entertainment ya nggak begitulah. Kalau e-sport kan lumayan tuh hujatannya. Tapi mau keluar pun kayak menurut aku sayang aja sih. Lebih ke sama teman-teman aku. Kan BA Onik kan. Jadi kayak kita tuh kayak udah stick bareng-bareng, kayak kalau bisa terus-terusan bareng gitu loh. Jadi kayak ya udah enjoy aja. Toh kayak maksudnya kan hujatan kan sekarang juga kan nggak terlalu mempan di aku. Jadi kayak ya udah tetap di e-sport juga nggak masalah sih. Selamanya di e-sport juga nggak masalah sih. Maksudnya kayak emang dari keluarga Oniknya juga udah serak sama aku juga kan. Karena udah lama juga sih aku di Onik udah 3 tahunan ya kayaknya. 2 tahun apa 3 tahun. Jadi kayak mereka udah serak, jadi kayak ya udah kalau hujatan ya anggap aja itu angin lah, angin. Kalau misalnya dari lingkungannya ya aku nyaman-nyaman aja. Karena kan ada 2 ya, lingkungan dalam e-sport sama lingkungan netizen e-sport. Nah dari dalam e-sport ini aku sangat amat aman. Kayak dari antara sesama
lingkungan e-sport aman aja. Tapi kalau netizennya nih yang nggak aman, tapi ya udah karena aku udah nyaman di lingkungan e-sport ini ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau entertainment masih banyak yang bisa diimprove, jadi kayak masih berambisi buat berkembang di dunia entertainment gitu. Nggak tahu saya mau ngomong apa, ya udah semoga kalian baik-baik saja ya, udah lama juga kita nggak ketemu. Semoga kalian bangga juga, aku masih baik-baik saja. Dan terima kasih sudah melatih mentalku sejak dini. Karena sekarang aku menghadapi yang lebih besar lagi, jadi tidak berasa apa-apa. Aku lebih menyayangkan kenapa dulu aku melakukan tindakan ini sehingga aku dibully gitu. Harusnya kalau misalkan aku misalnya nggak berulah gitu waktu SMA, atau misal aku lebih pinter dikit, lebih fokus dikit kuliah, mungkin aku nggak akan merasakan hal itu. Cuman kalau disesalin enggak juga. Karena jadinya sekarang aku belajar gitu loh, kayak hujatan tuh nggak seberapa karena aku pernah ngalamin yang lebih parah. Kayak waktu kuliah kan pernah hampir pindah kuliah tuh gara-gara stres. Jadi kayak menghadapi hal yang kayak hujatan netizen jadi biasa aja gitu. Jadi justru jadi kayak pertanda menurut aku sih, karena dulu aku dihujat. Pokoknya setiap aku dihujat tuh aku jadi kayak pengen improve. Karena ya jangan sampai di titik itu terus. Soalnya kan pasti ada orang yang punya harapan di aku, misal mama papa aku berharap aku bisa bangkit, adik aku, pacar aku, keluarga aku, manajemen aku. Kayak kalau aku dihujat pasti mereka berekspek, ayo dong bangkit, lu jangan diem aja. Jadi setiap dihujat aku semakin pengen improve gitu. Jadi dari SMA dihujat, kuliah aku pengen improve, kuliah dihujat aku pengen improve. Jadi larinya kan ke entertainment, ke e-sport kan. Jadi gitu ya, semoga aja dengan adanya hujatan ini aku lebih improve lagi juga gitu, lebih berkembang lagi gitu. Aku pingin lebih mengutamakan diriku dulu dan lebih mencintai diriku dulu harusnya. Karena kalau kita sayang sama diri kita sendiri, semua tindakan yang kita ambil pasti lebih rasional. Kalau udah sayang diri sendiri tuh ujung-ujungnya nggak akan nyesel juga. Karena kita sudah mengutamakan apa yang paling penting, ya diri sendiri. Kalau orang bilang ya, kayak ngeliat aku tuh kayak, kok lu bisa kuat gitu. Kayak kalau gue jadi lu, gue udah ke psikiater, udah ke psikolog. Tapi kalau di aku itu tidak seberapa, maksudnya hujatannya nggak sampai yang nusuk banget gitu. Soalnya itu aku udah bisa cinta diri aku sendiri, udah bisa cinta orang lain juga. Jadi hujatan tuh yang terakhir lah gitu, karena prioritas aku masih nggak kesentuh kan. Jadi kayak biasa aja. Pernah sempet pengen beli obat penghilang stres di online shop, cuman nggak jadi. Jadi dari aku sih buat kalian yang suka ngebully, kalau kalian nggak punya hal-hal baik yang mau diungkapin, mending dipendem aja daripada kalian keluarin terus kalian nyakitin hati orang lain. Kayak kalau kalian kan tinggal ngetik aja ya kan, ngetik, habis itu udah kalian scroll lagi tuh, scroll sosmed lagi. Tapi kan orang lain yang baca gitu kan, bukan orang lain doang yang baca, tapi keluarganya juga ikut baca, semuanya ikut baca. Jadi pasti itu nyakitin orang lain sih. Jadi ya inget aja lah, pasti kayak itu bukan sesuatu hal yang baik kan untuk dilakukan, menebar kebencian. Jadi nggak usah dilakukan gitu guys. Dicatat ya, didengerin, dicatat, diperhatikan baik-baik. Guru pior.